Orang-orang benar, orang-orang baik harus berada di bangku-bangku parlemen. Nah, itu. Tapi mereka tidak bisa menduduki itu kalau mereka tidak melakukan money politik. Oh, ini pertanyaan filosofi berat. Sehingga bayang. Saya bersaksi bahwa orang ini layak untuk menjadi wakil saya, menjadi pemimpin saya 5 tahun ke depan. Kita mesti terlibat dalam pesta besar ini. Jangan sampai tidak ikut. Para caleg-caleg umat Islam Nah. sebaiknya mesti bersiasat. Mensiasati bagaimana caranya kemenangan tetap di tangan, tidak di tangan orang-orang yang punya uang banyak. Nah, Bang Rocky, Ya, jadi kira-kira 2024 pilih mereka yang bersiasat demi memperoleh kembali hak kebenaran. Siasat untuk mengatasi hal yang tidak mungkin. Nah, seringkali hal yang mungkin justru dikuasai oleh mereka yang berniat buruk. Nah, kita yang berniat baik seringkali dianggap tidak mungkin untuk maju dalam sistem parlemen. Nah, Ustaz Somad kasih semacam kisi-kisi itu. Dalilnya ada. Dan dalil itu bisa dipakai oleh siapapun tuh. Dan mereka yang ingin berniat baik, silahkan berebut kembali bahkan dengan segala cara. halo Sobat Etsam semua, jumpa lagi dengan saya Etsa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Salam bahagia dunia dan akhirat. Para sobat, sekarang kita kembali lagi diskusi dengan para pakar-pakar akal sehat. Di antaranya ada Bung Rocky Gerung, Profesor Akal Sehat, dan juga Ustadz Akal Sehat, Ustadz Abdul Somad. Apa yang kita bahaskan sekarang? Oke, kita simak yuk. Prof. Ustadz Somad, ada dilematis orang-orang muslim yang mengerti soal ajaran agama yang melarang soal suap menyuap. Tapi pragmatisme di Indonesia, pragmatisme di masyarakat, bahwa money politik itu bagian daripada kemenangan. Tanpa itu, sepertinya akan susah kita dapatkan kemenangan. Sementara ada hak kita, orang-orang benar, orang-orang baik, harus berada di bangku-bangku parlemen. Nah, itu. Tapi mereka tidak bisa menduduki itu kalau mereka tidak melakukan money politik. Oh, ini pertanyaan filosofi berat. Sehingga bayang, Ini serius. di satu sisi kita ingin menempatkan hak kita orang benar berada di parlemen, di satu sisi pragmatisme masyarakat tidak bisa kita lakukan tanpa money politik. Sehingga ada yang menyampaikan ke saya tidak mau sampaikan Ustadznya, dia bilang, Pak Diki sedang mengambil haknya. Bapak boleh lakukan itu dalam rangka Bapak mau merebut hak kebenaran berada di parlemen. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ada sebagian umat Islam yang tidak mau berpolitik karena dia anggap politik ini jahat. Politik ini produk kafir. Politik ini datang dari barat. Demokrasi ini bukan barang milik kita. Maka dijawab oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar sudah meninggal di Qatar. Ketika seorang mencoblos, maka saat itu dia sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Saya bersaksi bahwa orang ini layak untuk menjadi wakil saya, menjadi pemimpin saya 5 tahun ke depan. Jadi itu adalah bentuk kesaksian. Nah, ini sangat menarik lagi. Saat Anda semua nanti mencoblos, Anda pertanggungjawabkan orang-orang yang Anda pilih itu di mata Allah nanti, ya. Jadi saya ingatkan, hati-hati besok memilih pemimpin. Carilah pemimpin yang amanah, fatonah, yang pro keadilan, yang pro rakyat, dan pro kebenaran. Ada 3 dosa besar kata Nabi. Pertama, mempersekutukan Tuhan. Yang kedua, ingat. kepada orang tua. Yang ketiga, bersaksi palsu. Maka seorang muslim yang beriman ketika dia mencoblos, dia sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Maka lagi-lagi keras kejujuran dia kepada Tuhan. Itu yang selalu saya sampaikan. Kita mesti terlibat dalam pesta besar ini. Jangan sampai tidak ikut. Karena kalau kita tidak ikut, nanti dari mulai lampu listrik kita sampai jalan raya yang kita lewati, itu semuanya adalah bagian dari keterlibatan kita. Jangan setelah orang duduk baru kita ribut. Kenapa tidak berkontribusi dalam politik ini? Oh, politik ini jahat. Seandainya ada 10 orang, lalu kemudian dipakai demokrasi, 10 orang ini disuruh bermusyawarah, kita main bola atau sholat. Yang 9 mengatakan kita main bola, maka yang 1 sholat, gak ada sholat. Kenapa? Suara terbanyak suara Tuhan. Maka Tuhan ketika itu adalah yang 9, kata Tuhan main bola. Tapi bisa dibalik, orang baik memilih yang 9 mengatakan kita ke masjid sholat, habis sholat baru kita main bola. Maka yang menjadi baik. Jadi kalau begitu bukan politiknya yang jahat, bukan demokrasinya yang jahat, tapi orang yang masuk ke dalam. Kenapa pecandu narkoba, penjahat bisa duduk? Karena orang baik tidak menempatkan dirinya. Nah, ini salah satu dalil Pak Diki nanti tentang selera
bahwa masyarakat ini memilih karena uang. Lalu ada calon yang bisa memberikan uang. Yang satu dengan trust kejujuran. Mana-mana saya sampaikan dalam tabligh akbar. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Nah, ini menarik sobat. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Logikanya begini sob. Kalau seseorang telah mengeluarkan modal untuk mendapatkan suara, automatically katanya itu dia akan, bagaimana modal dia akan pulang. Makanya nanti dia dengan segala cara yang dihalalkannya untuk bagaimana modal yang telah dikeluarkan itu agar kembali lagi gitu. Nah, ini kan berbahaya ini. Makanya saya selalu sarankan besok-besok ini kita pilihlah orang-orang yang baik. Anda pasti tahu lah. Makanya saya bilang berpikir itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Kan gitu. Itu baru namanya berakal dan berpikir. Ini menarik ini. Orang yang menyebar uang, ketahuan dia jahat, dia bohong. Tahun pertama dia akan balik modal, tahun kedua dia akan nabung, tahun ketiga dia akan menarik, tahun keempat dia mempersiapkan lagi, tahun kelima dia duduk lagi. Itu hati-hati. Orang begitu, uangnya akan diambil. Dia tidak memang lagi ditakut-takuti KTP kamu sudah bersumpah. Kalau dia nyuruh sumpah gimana Ustaz? Bersumpah aja. Terus gimana nanti kamu puasa juga? Jadi dia pakai siasat, kita pakai siasat. Ada salah satu pakai siasat juga Ustaz, kita. dalam ceramahnya mengatakan, kalau jam kita hilang, lalu jam kita ditemukan oleh seorang yang jahat, jam saya itu bukan jam dia, tapi tetap jam saya. Maka saat saya mau mengambil jam saya, ini jam saya, iya memang jam Bapak, mari jam saya, wani piro. Maka saat itu saya bayar, saya tidak sedang menyolong, karena saya sedang mengambil hak milik saya. Inilah dalil yang sedang dinanti-nanti Pak. Dapat kan? Oke, saya tidak menyarankan bahwa money politik harus dilakukan, tapi terkadang kita terperangkap dalam situasi mengalahkan orang-orang jahat yang punya uang besar, yang membayar, mesti kita kalahkan juga, bukan dengan uang, dengan kebijakan, ya, yang tentunya saja kita harus memberikan sedekah sekedarnya kepada mereka agar mereka tetap bisa memilih kita. Politik itu bahasa Arabnya siasah. Siasah itu sudah jadi bahasa kita, bersiasat. Jadi kalau orang yang lurus-lurus tabung aja nggak pandai belok, nggak usah di situ. Para caleg-caleg umat Islam sebaiknya mesti bersiasat, mensiasati bagaimana caranya kemenangan tetap di tangan, tidak di tangan orang-orang yang punya uang banyak. Bang Rocky, jadi kira-kira 2024 milik siapa? Milik mereka yang bersiasat demi memperoleh kembali hak kebenaran. Ini harapan. Tapi kita bisa kasih sinyal dari awal bahwa mereka yang sedang tersolimi sekarang justru mereka yang berhak untuk kita bela kan. Kita lihat siapa yang lagi tersolimi itu dan siapa yang lagi membohongi rakyat, dia nggak boleh kita ajukan. Kita tidak mengendorse mereka yang pernah mengkhianati rakyat. Jadi teman-teman, saya berupaya juga untuk memberitahu pada publik bahwa di era depan itu lalu lintas money politik itu akan sangat kencang. Tetapi prinsipnya politik itu adalah the art of attacking the impossible. Siasat untuk mengatasi hal yang tidak mungkin. Nah, seringkali hal yang mungkin justru dikuasai oleh mereka yang berniat buruk. Nah, kita yang berniat baik seringkali dianggap tidak mungkin untuk maju dalam sistem parlemen. Nah, Ustaz Somad kasih semacam kisi-kisi itu. Dalilnya ada. Dan dalil itu bisa dipakai oleh siapapun tuh. Dan mereka yang ingin berniat baik, silahkan berebut kembali, bahkan dengan segala cara. Jangan sampai niat baik kita dibatalkan hanya karena diwanti-wanti untuk ya jangan berbuat buruk. Oh enggak, itu urusan pertanggungjawaban setiap caleg dengan penciptanya. Nah, saya ingin agar supaya terlibatlah dalam politik, tetapi dengan niat yang betul-betul ingin mewujudkan keadilan rakyat. Dan itu dimulai dengan hak pertama, datang ke TPS, pilih seseorang yang betul-betul dari awal kalian tahu, oke, minus malum dia sebetulnya lebih bermutu daripada yang lain. Kan hanya itu dasarnya tuh. Nah, baik, keren kan sobat diskusinya. Inilah ya, sekali lagi saya ingatkan, besok kontestasi demokrasi di negeri kita ini agar para rakyat masyarakat Indonesia semuanya agar cerdas memilih. Pilihlah orang-orang baik, orang-orang benar, sehingganya nanti akan membuat kebijakan-kebijakan baik. Kalau semua pemimpin ini baik, diduduki oleh orang-orang baik, pasti para sobat kebijakannya pasti yang baik-baik pula tentunya, ya kan? Itu yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah, inilah diskusi orang-orang cerdas
yang kita akan mengedukasi seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Dan kita akhiri kesesatan-kesesatan kita selama ini cukup sudah. Mungkin selama ini ada yang sesat berpikirnya. Makanya saya bilang, saya Edsam akan selalu menganalisa orang-orang yang berakal sesat dan mengingatkan kebaikan untuk kita semuanya. Gitu Sob. Oke, semoga kita semuanya selalu berakal sehat, berpikir yang jernih, dengan hati nurani yang bersih. Sampai jumpa lagi pada video kita selanjutnya. Saya akan kembali seperti biasa ke gorong-gorong lagi, mencari ikan-ikan yang belum saya tahu namanya. Begitu aja ya, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe karena gratis. Semoga, saya doakan Anda yang komen, yang like dan subscribe, Allah masukkan surganya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ma salam.